Penasaran emiten saham apa aja yang bagi dividen di bulan ini? Kita langsung cek di aplikasi Ajaib ya. Nah, kita pilih di bagian market ya teman-teman. Lalu kita pilih agenda hari ini, dan ini udah mulai masuk bulan Juli ya teman-teman. Di bulan Juni sendiri cukup banyak yang membagikan dividennya, terlihat dari tanda biru ya di sini. Emiten-emiten saham yang sudah bagi dividen, termasuk Bukit Asam yang per lembarnya itu mencapai Rp1.000 ya. Nah, sekarang masuk bulan Juli ternyata sudah ada beberapa emiten saham yang menandai kalendernya untuk bagi dividen teman-teman. Lalu kita cek satu persatu ya. Untuk tanggal 3 Juli, ini ada lebih dari 10 emiten saham yang akan membagikan dividen. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini adalah kesempatan terakhir untuk kalian yang ingin mendapatkan dividen atau dividen capture ya, dari beberapa emiten saham di sini. Nah, kalau misalkan kalian ingin mendapatkan dividen, hari ini adalah batas terakhir untuk memiliki saham ini supaya kita bisa tercatat sebagai pemegang saham yang mendapatkan dividen ya. Dan kalian hold sampai minimal recording date ya teman-teman. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa holding sampai cumulative date gitu. Kita coba klik emiten saham yang terakhir, yaitu Blue. Di sini cash dividennya itu cukup besar ya, yaitu Rp33 per lembar. Kemudian kumulatif date-nya itu hari ini ya teman-teman. Kemudian ex date-nya itu adalah besok. Jadi kalau misalkan kalian beli saham Blue itu tanggal 4 Juli, maka kalian tidak akan mendapatkan dividen. Tapi kalau misalkan kalian belinya hari ini dan di hold sampai besok, itu masih tercatat sebagai pemilik saham yang berhak mendapatkan dividen. Nah, recording date-nya tanggal 5 Juli, lalu payment date-nya itu tanggal 25 Juli ya, teman-teman. Kita juga lihat riwayat dividennya, apakah saham Blue ini termasuk yang rajin membagikan dividen. Nah, ternyata cukup rajin ya teman-teman. Di tahun 2022 tidak absen, dan tahun 2019 itu terakhir Rp7,5. Ternyata absen 2 tahun ya. Tahun 2020 dan 2021, kemudian 2022 mulai bangkit dan mulai membagikan dividennya kembali, termasuk pada tahun 2023. Nah, lanjut ke tanggal 4, kalian bisa cek sendiri ya, ini banyak sekali. Tanggal 4, di sini juga termasuk S Hardware bagi dividen juga ya teman-teman. Nah, di sini juga banyak, kalian bisa cek sendiri. Selanjutnya tanggal 5, berturut-turut nih, Unilever juga bagi dividen cukup tinggi, Rp71. Nah, Ute juga punya ya saham ini, Unilever. Dan Ute pernah cek ternyata dalam 1 tahun itu Unilever bagi dividen sebanyak 2 kali ya teman-teman. Nah, ini kita cek riwayatnya, tapi Ute nggak tahu ya untuk tahun ini apakah 2 kali atau enggak. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu dia rajin banget bagi dividen, dalam 1 tahun bisa 2 kali bagi dividen ya teman-teman, seperti tahun 2022 di bulan Juni dan November. Untuk tahun ini agak terlambat, yaitu di bulan Juli ya. Kalau tahun sebelumnya kan 2022, dan tahun ini Juli ya, sebelumnya Juni. Dan cash dividennya itu menurun ya teman-teman. Semoga di bulan berikutnya, waktu berikutnya untuk bagi dividen naik ya. Lanjut ke tanggal 6, di sini ada IDPR ya. Cuma baru 1 emiten saham yang menandai kalender. Dan tanggal 7 itu ada GGRM atau Gudang Garam dengan cash dividen yang sangat tinggi, yaitu 1.200. Kita coba cek di tahun sebelumnya apakah
rajin juga. Wah, rajin sekali ya teman-teman. Dan ini besar sekali cash dividennya 2.250, tapi mengalami penurunan hampir 100% ya. 1.200 sedangkan sebelumnya 2.250. Nah, namun memang harga sahamnya itu per lembarnya cukup tinggi, yaitu 27.000. Jadi wajar kalau misalkan cash dividennya itu cukup tinggi ya teman-teman. Nah, per tanggal 3 ini baru sampai tanggal 7 ya yang menandai kalendernya gitu. Nah, kalian bisa cek secara berkala karena bisa saja nanti akan ada tambahan emiten-emiten saham yang akan membagikan dividennya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.